Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Nunti Talk. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani rekan saya yang bernama Dea Saharenda Putri. Hai Dea. Halo Lukman, halo semuanya. Nama aku Dea Sarina Putri. Aku di sini akan menemani Lukman sebagai rekan pembicara pada podcast hari ini. Benar, Dea di sini akan menemani saya sebagai rekan pembicara. Di podcast hari ini, kami menghadirkan 3 narasumber hebat, di mana mereka ini merupakan mahasiswa Prodi Manajemen Industri, Jasa Makanan, dan Gizi dari Sekolah Vokasi PB University. Ada Sabrina, Yuvita, dan Aisyah. Sebelumnya, izinkan saya menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabar kalian semua? Apakah dalam keadaan baik-baik saja atau sedang dalam keadaan pusing mengerjakan tugas? Alhamdulillah baik nih Lukman. Baik. Alhamdulillah nih, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oh iya, topik yang akan kita bahas di podcast pada hari ini yaitu mengenai diet di era new normal. Sebelum kita membahas lebih dalam nih mengenai topik yang akan dibahas pada podcast hari ini, mungkin kita bisa sedikit berbincang nih dengan teman-teman narasumber. Kira-kira apa kesibukan kalian saat ini sebagai mahasiswa gizi? Ya, boleh banget dimulai dari Sabrina. Apa sih kesibukan yang kamu lakukan di minggu ini? Apakah sedang mengerjakan tugas atau punya proyek tertentu dan sebagainya? Untuk saat ini saya tidak ada proyek tertentu ya. Saya sedang sibuk mengerjakan tugas dan laporan akhir praktikum. Untuk para moderator sendiri, apakah ada kesibukan? Kalau saya sendiri, saya sedang mengerjakan beberapa tugas seperti laporan akhir praktikum dari dosen, kemudian juga sedang mengerjakan soal UTS. Apakah dia juga sama seperti saya? Kalau aku juga sama nih sama Lukman. Aku juga sedang mengerjakan laporan akhir praktikum, juga mengerjakan tugas-tugas kuliah saat ini nih. Seperti itu. Kalau dari dua narasumber lain, dari Yuvita, apa kesibukan kamu saat ini? Apakah sedang menghitung gizi suatu makanan, suatu kue, atau sedang masak-masak di dapur? Wah, sama nih. Kesibukan saya saat ini juga sedang menjalani UTS dan mengumpulkan tugas-tugas yang belum selesai. Wah, kelihatannya nih dari teman-teman narasumber sedang sibuk sekali ya sebagai mahasiswa gizi. Oh ya, ngomong-ngomong nih, kalau untuk Aisyah saat ini sedang melakukan proyek atau kesibukan apa nih? Seperti teman-teman yang lain sedang mengerjakan beberapa tugas yang belum selesai. Jadi dari ketiga narasumber ini bisa disimpulkan mereka sedang sibuk mengerjakan tugas, terutama yang namanya laporan akhir praktikum. Langsung saja kita masuk ke topik yang akan kita bahas mengenai diet di era new normal. Dilansir dari suara.com, melaporkan bahwa 95,9% penduduk Indonesia sedang menjalani yang namanya diet. Seperti yang kita tahu saat ini, istilah diet sedang naik daun di masyarakat umum, terutama di masyarakat Indonesia. Mungkin dari narasumber terlebih dahulu. Dari Sabrina, apa sebenarnya yang dimaksud diet ini sendiri? Menurut saya pribadi, diet itu adalah pola makan, yaitu cara dan jenis makanannya diatur untuk mengurangi berat badan. Jadi menurut Sabrina, diet merupakan mengatur pola makan kita untuk mengurangi berat badan tertentu. Apakah Yuvita bisa menambahkan atau sama seperti Sabrina? Iya, betul. Kurang lebih sih sama. Tapi saya ingin menambahkan bahwa diet menurut KBBI itu aturan makan khusus untuk kesehatan, menahan diri terhadap makanan tertentu, dan mengatur jumlah makanan untuk mengurangi berat badan. Wah, bagus banget nih jawaban dari Yupita sama Sabrina. Nah, untuk kapan istilah diet ini muncul di masyarakat, aku sendiri mendengar istilah diet ini sebenarnya dari beberapa tahun lalu nih teman-teman. Namun, apakah sudah ada sejak tahun 1900-an? Dan sampai akhirnya istilah diet ini muncul di telinga masyarakat Indonesia. Mungkin Aisyah boleh menjawab.
Baik, jadi kata diet sendiri ini sudah ada dari tahun 1820-an. Kemudian mulai terdengar kembali nih di tahun 2000-an. Nah, di tahun 2000-an ini sudah mulai muncul diet dengan metode memakan biji-bijian dan sayuran. Seperti itu deh. Jadi menurut narasumber ini, diet merupakan menurunkan berat badan dan sudah ada sejak tahun 2000-an, dan salah satunya metode yang digunakan adalah makan biji-bijian dan sayuran. Bicara tentang diet itu sendiri, apa sih sasaran diet ini? Apakah bagi usia, apakah punya tertentu seperti misal penyakit tertentu ataupun masyarakat di usia lanjut ataupun golongan usia muda? Menurut kita sendiri, diet ini lebih berpengaruh dan sasarannya ke arah mana? Penyakit apa dan golongan masyarakat mana yang lebih fokus ke ikut mengikuti diet ini? Diet itu sebenarnya lebih cocok untuk penderita obesitas mungkin ya. Obesitas itu kan kelebihan berat badan karena pola makan berlebih kan. Nah, untuk sasarannya sendiri itu mungkin usia lanjut, misal kayak bapak-bapak atau ibu-ibu yang usianya kira-kira 40 sampai 60 tahun. Nah, obesitas itu terjadi karena kalori yang masuk lebih banyak daripada yang kita keluarkan gitu melalui olahraga atau kegiatan sehari-hari gitu. Jadi diet ini berfokus kepada orang yang mengalami obesitas. Itu sudah wajar tentunya. Saya memiliki pengalaman melakukan diet di tahun 2020, di mana kita tahu tahun itu merupakan tahun pertama Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang sedang naik drastis kasusnya. Saat itu berat badan saya naik dari 60 kg mencapai 85 kg, disebabkan karena saya berdiam diri di rumah dan tidak keluar kemanapun. Saya melakukan metode diet yang saya dapat dari internet, salah satunya yaitu YouTube. Menurut Yupita sendiri, bagaimana metode diet yang baik dan benar? Apakah kita nggak makan dari jam 12 sampai jam 6 malam atau gimana? Menurut saya, metode diet yang baik dan benar itu yang pertama pastinya kita harus mengurangi gula kan. Seperti yang kita tahu bahwa banyak banget nih makanan dan minuman sekarang yang manis-manis yang banyak mengandung gula. Nah, kita harus menghindari itu. Terus yang kedua, kita juga harus hindari konsumsi makanan yang mengandung kayak garam-garaman tuh. Terus kita juga harus memperbanyak makan buah dan sayuran, dan jangan lupa juga kita untuk berolahraga. Karena dengan kita berolahraga, kalori di dalam tubuh itu akan terbakar, sehingga menyebabkan berat badan turun. Wah, bagus banget nih metode diet dari yang Yuvita bilang. Mungkin kita bisa terapkan di rumah ya, teman-teman. Oh iya, bicara tentang negara kita saat ini, Indonesia tentunya sedang memasuki era new normal yang merupakan kehidupan baru masyarakat Indonesia dengan protokol kesehatan dan tentu di dalam kegiatannya diikuti dengan masker. Bahkan kasus COVID-19 di Indonesia pun belum hilang nih teman-teman, dan semakin meningkat hingga saat ini. Sehingga masyarakat diwajibkan untuk berdiam diri di rumah. Nah, menurut Sabrina nih, bagaimana penerapan diet di era new normal saat ini? Apakah menggunakan metode baru atau sama seperti yang disebutkan Yovita sebelumnya? Untuk penerapan diet saat ini sama seperti yang disebutkan Yuvita, akan tetapi terdapat perbedaan pada pelaksanaan olahraga. Sebelum pandemi kan olahraga bisa dilakukan di luar ruangan seperti lari di stadion. Sedangkan untuk saat ini olahraga bisa dilakukan di rumah masing-masing tanpa harus untuk keluar rumah. Jadi saya bisa menarik kesimpulan dari tiga narasumber ini, di mana metode diet yang paling efektif yaitu merupakan mengurangi berat badan dengan mengatur pola makan dan tentu saja dengan berolahraga. Tanpa berolahraga, proses diet tidak akan berlangsung dan tidak akan lancar. Dengan berolahraga kita juga bisa sehat dan badan tetap terjaga maupun berat badannya tetap ideal. Menurut dia sendiri, apakah diet itu seperti itu? Apakah dia pernah memiliki pengalaman seperti misalnya di tahun 2021 ataupun tahun beberapa sebelumnya? Apakah pernah diet?
Baik nih Lukman, kalau aku sendiri sebenarnya pernah melakukan diet dengan cara mengurangi makanan, kalori makanan di dalam tubuh, juga tentunya berolahraga agar badan tetap sehat. Dan cara itu benar-benar berhasil di kehidupan aku nih Lukman. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah bisa banget nih buat mengikuti metode diet seperti itu. Seperti itu Lukman. Baik, terima kasih atas pendapat kalian semua. Dan demikianlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah hadir. 3 narasumber hebat dan luar biasa, yaitu ada Sabrina, Aisyah, dan Yuvita. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast hari ini. Kasih. Terima kasih banyak juga. kami. Banyak. Baik, demikianlah podcast kali ini. Kami ingatkan untuk selalu jaga kesehatan dan lakukan segala kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Seperti misalnya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Betul banget nih Lukman. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Saya Dia Sanda Putri pamit dan rekan saya. Saya Lukman Al-Kafi. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.